Shalom Greater People, apa kabarnya? Kita sudah ada di bulan Mei. Kita sudah menjalani karantina kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan. Sudah naik berapa kilo Greater People? Saya harap meskipun kita mungkin berat badannya agak naik sedikit, tapi semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa terus pakai masker ketika mungkin Greater People harus keluar dari rumah untuk melakukan beberapa kegiatan, dan juga mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan di luar rumah ya. Tapi sebisa mungkin ayo sama-sama kita tetap stay at home. Greater People, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Homey Church. It's so good to see you here with me. Welcome to the family. Meskipun saat ini kita bertemu dalam layar kaca atau layar handphone atau layar laptop yang saat ini Anda tonton, kami berharap kehangatan dan juga sukacita terus menjadi bagian setiap kita. Kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary to all of IFGF Gorontalo people. Kiranya di tahun yang terus bertambah ini banyak hal-hal baik yang juga bertambah dalam hidup kita, dan semoga kita segera bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Meskipun kita stay at home atau di rumah aja dan juga dalam keadaan social distancing, kami IFGF Gorontalo akan senantiasa melayani Anda dalam berbagai macam kegiatan yang bisa membuat kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari hari Senin, tetap akan ada Family Day. Greater People, jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati kehangatan di rumah, saling bercengkrama, berbagai cerita yang luar biasa, share, dan juga mungkin bisa bertanya kabar teman-teman yang lainnya. Di hari Selasa, akan ada kegiatan Discipleship Journey. Greater People yang sudah bergabung bisa bergabung dalam Google Classroom. Ada kelas Come dan juga kelas Grow. Jika Anda mungkin masih kebingungan untuk mengaktifkan Google Classroom, Anda bisa bertanya kepada Ibu Medi Tulandi atau Bapak Agus Meyono. Di hari Rabu, kita akan ada kegiatan Walk with God setiap jam 8 waktu Indonesia Tengah. Greater People, mari bergabung dalam kegiatan Walk with God. Di sini kita akan sama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Di sana juga ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan kita. Mari bergabung bersama dengan ibadah Walk with God setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis, Greater People atau Mama Papa, yuk ajak anak-anaknya di rumah. Mungkin yang selama ini hari Senin sampai hari Minggu nonton YouTube atau mungkin main game atau mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh ajak anak-anaknya setiap jam 4 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis. Kids, ayo gabung ikut bonfire atau ibadah iKids. Kalian bisa bergabung nanti jam 4, akan banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang lucu-lucu. Yuk bergabung ya di hari Kamis jam 4 sore. Setiap hari Jumat akan ada ibadah doa puasa. Mari setiap pelayan Tuhan, volunteer, dan juga jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mari bergabung, rasakan hadirat Tuhan, dan juga mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa bersama. Mari memulai setiap hari kita di hari Sabtu terutama ada doa fajar. Jemaat Tuhan bisa bergabung di jam 6 pagi. Anda bisa bergabung dalam doa pagi atau doa fajar. Mari luangkan waktu kita, bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Jam 6 pagi bergabung bersama doa fajar. Greater People, kegiatan-kegiatan tersebut bisa diakses melalui live Facebook. Anda bisa search di Ibadah IFGF Gorontalo. Jika Anda memiliki akun Facebook atau sosial media yang bernama Facebook, silakan search Ibadah IFGF Gorontalo. Anda bisa bergabung dalam setiap ibadah-ibadah live yang ada dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Mari bergabung bersama, dan juga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui, sekali lagi, Ibadah IFGF Gorontalo live di Facebook. Untuk Greater Generation, anak-anak muda, teen, youth, and college, yuk sama-sama bergabung dalam TYC Online Service yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa buka di YouTube channelnya TYC Gorontalo. Di sana kalian bisa sama-sama beribadah bersama teman-teman kalian yang lainnya, meskipun mungkin dari rumah masing-masing ya. Yuk sama-sama bergabung di sana, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kalian bisa share sama-sama
di Zoom atau di iCare kalian masing-masing. Kegiatan iCare masih terus diadakan. Jemaat Tuhan bisa bergabung tetap dengan kelompok-kelompok iCare-nya. Jemaat Tuhan bisa menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah iCare. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti iCare karena ada banyak sekali share atau mungkin pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Meskipun kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling berbagi cerita di iCare masing-masing. Jika Anda mungkin belum tergabung dalam iCare, Anda bisa menghubungi Pastor Lydia. Di bulan Mei ini kita akan ada movement yang sangat luar biasa, I Get, I Give, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat itu, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat. Mari jemaat Tuhan yang tergerak hatinya, kita sama-sama mau membantu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda tergerak, mari Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan jika Anda langsung mau transfer, Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan masih akan terus dijalankan secara virtual. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan melalui e-wallet yang tersedia. Jemaat Tuhan dapat men-scan barcode kris berikut ini. Atau jika jemaat Tuhan tidak memiliki virtual account atau tidak bisa mentransfer, jemaat Tuhan dapat memberikan secara tunai kepada iCare leader yang ada. Sekian iNews untuk bulan ini. Jangan lupa di rumah aja. Kalau butuh keluar, tetap pakai masker, makan yang sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, pastinya sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua masih tetap dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita akan bersama-sama membesarkan nama Dia. Mari bersama katakan, ajablah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya.
kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Engkau sungguh Allah yang besar Tuhan. Yeah. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, dan juga Filipi pasal yang keempat dan juga ayat yang ke-13 berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sampai detik ini kami boleh ada Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih anugerah yang terbesar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, kami akan menyembah Engkau Tuhan, dan kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau penuhi kami, dan Engkau mengurapi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Ini iman kami Bapa. Ini pernyataan iman kami Tuhan di dalam-Mu, bahwa Engkaulah perisai kami, bahwa Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita naikkan penyembahan ini dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu Tuhan, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Ini iman percaya kami di dalam-Mu Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji Kau Yesus, termulia nama-Mu Bapa. Haleluya.
Segala pujian bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Suaramu, berikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau ajaib. Sembah Dia. Mari berikan ucapan syukur kita kepada Yesus. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sujud di bawah kaki-Mu. Kami bawa hati kami. Kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, Engkau penuhi kami ya Roh Kudus. Penyembahan yang terbaik buat Dia. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Bapa yang ajaib. Berikan ucapan syukur kita kepada Dia, karena sungguh Dia Yesus yang sungguh baik. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber segala-galanya. Kami mau bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Yesus. Bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu.
Mari bersama katakan bersujud. Bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Mari katakan, Yesus, Yesus, terindah bagiku. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Kau Yesus, 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 terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Panggil dia Yesus, 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 terindah bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Hari ini firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur ini mengajarkan tentang kesabaran Daud.
di dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya cepat atau lambat Tuhan akan menjawab doanya. Dalam Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, terkadang doa kita dijawab oleh Tuhan dalam waktu yang singkat. Namun kadangkala kita harus menantikan Tuhan jawaban doa kita dalam waktu yang cukup lama. Seperti Abraham selama 25 tahun ya, dia menunggu Ishak, saudara. Namun pagi hari ini yakinlah bahwa Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Kita tidak perlu takut dengan jalan buntu, karena Yosua 1 ayat 9 katakan, oleh karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk itu saudara, pagi hari ini miliki hati yang tenang, sebab Tuhan berada dekat dengan orang yang senantiasa bergaul dengan Dia, yang tetap setia kepada Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Hari ini saudara yang rindu pertolongan Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bahwa yakinlah pertolongan Tuhan segera datang, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Tetap percaya, miliki iman, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang beriman yang akan melihat pertolongan Tuhan. Orang yang beriman akan melihat mujizat Tuhan, seperti Raja Daud. Dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia sabar menunggu jawaban Tuhan. Angkat hatimu dan kita akan berdoa supaya kekuatan Tuhan, iman Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan, bahwa orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan akan memiliki hati yang tenang. Ajar kami untuk tidak pernah takut hari-hari ini Tuhan, melewati krisis ini Tuhan. Bahwa kami untuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan akan datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu yang terus menghibur kami, firman-Mu terus yang menguatkan kami hari ini. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat, tambahkan kekuatan dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang mengangkat tangan mereka Tuhan, mari Tuhan turunlah berkat-Mu atas hidup mereka, turunlah kekuatan iman atas kehidupan mereka pagi hari ini. Apapun yang mereka nanti-nantikan melalui doa-doa mereka, ajar mereka tetap percaya, tidak perlu takut, miliki hati yang tenang. Karena kami tahu orang yang memiliki hati yang tenang akan mendapatkan jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kompas bagi kami hari-hari ini, penuntun jalan bagi kami untuk hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang kami lewati. Biarlah kami tetap tenang di hadirat Tuhan. Berkati juga anak-anak kids yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka hari ini, berkati guru-guru kids yang mengajar mereka Tuhan. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka hikmat, supaya mereka juga boleh mengajarkan setiap anak-anak ini untuk hidup memiliki iman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan berfirman bagi kami. Biarlah kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa kami miliki hati yang terus tenang di hadirat Tuhan, miliki hati yang tenang, berpasrah, berpaut kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Kuatkan kami hari-hari ini supaya kami tidak kecut hati atau tawar hati, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang akan menjawab setiap pergumulan, menjawab setiap doa kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak pernah akan sia-sia. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, senang kembali dapat berjumpa dengan setiap saudara dalam ibadah live streaming online kita pada pagi hari ini.
Tidak terasa sudah 2 bulan, bahkan mungkin lebih kita melakukan ibadah online seperti pada pagi hari ini. Tetapi saya percaya berkat firman Tuhan dan kuasa ibadah itu tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Ada berita baik yang kita dengarkan bahwa kalau Tuhan tolong pada awal Juli nanti kita kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan mari jemaat Tuhan, kita terus berdoa bagi keadaan bangsa kita supaya kita bersama-sama dapat segera melewati masa-masa ini dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan tetap memperhatikan cara hidup yang baik untuk dapat menjaga kehidupan kita sendiri. Salam untuk semua jemaat dimanapun Anda berada, baik yang berada di kota Gorontalo, yang berada di Sumalata, di Imandi, di Lakea dan Mohiolo. Doa kami, saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan saudara tetap rindu untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari yang dipandu lewat gembala-gembala iCare saudara, lewat tim pastoral yang ada, para koordinator, untuk memastikan semua jemaat tetap berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memegang Alkitab kita masing-masing, kemudian kita mendeklarasikan iman dan kabar baik yang kita percayai di dalam kehidupan kita, yang akan menolong kita berjalan dengan kebenaran-kebenaran firman yang kita dengarkan di hari-hari ini. Mari pegang Alkitab saudara, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan beri salam kiri kanan saudara. Tuhan selalu memberkati kita semua. Saya ingatkan, saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman, saudara-saudara yang sudah menyelesaikan kelas CAM dan kelas GROW di batch yang keempat kalau tidak salah. Dan congratulations untuk setiap saudara. Untuk wisuda saudara kita akan lakukan dalam minggu ini atau minggu depan, tergantung nanti dari koordinator Discipleship Journey yang akan menginfokan kepada saudara. Dan untuk kelas lanjutannya telah dibuka dan saya mengingkari semua jemaat untuk mengambil bagian dalam kelas-kelas Discipleship Journey kita, perjalanan pemuritan kita lewat kelas CAM, GROW, dan SERVE yang akan dibuka, dan dapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan saudara. Puji Tuhan. Hari ini saudara, kita masih ada dalam tema God Faith. Bagaimana kita memperoleh iman, mendapatkan iman yang menjadi kunci untuk kita melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang pastor, seorang pendeta. Di dalam musim kering di daerahnya, dia mengajak jemaat-jemaatnya untuk kemudian berdoa meminta hujan kepada Tuhan. Dan akhirnya jemaat-jemaat ini berkumpul dan dipimpin oleh gembalanya sendiri untuk berdoa meminta hujan kepada Tuhan. Nah, sebelum mereka berdoa, pastornya bertanya kepada jemaatnya, apakah saudara-saudara percaya bahwa doa saudara akan dijawab oleh Tuhan? Semua jemaat berkata, kami percaya, dengan suara yang lantang dan keras. Kemudian gembalanya lagi bertanya untuk kedua kalinya, apakah sungguh-sungguh saudara percaya bahwa Tuhan pasti mendengar, menjawab doa kita dan hujan akan diturunkan? Dan mereka kemudian mengungkapkan luapan emosi yang sangat percaya bahwa mereka percaya bahwa doa mereka akan dijawab oleh Tuhan. Kemudian pastor ini berkata, tapi sayang saudara-saudara, saya tidak melihat satupun di antara saudara yang datang ke gereja ini membawa payung. Artinya apa? Mereka hanya percaya lewat perkataan mereka, tapi tindakan mereka tidak menunjukkan iman mereka sendiri. Nah, ini yang kita akan belajar di hari-hari ini. Bagaimana iman yang seharusnya yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupan mereka.
Dan mereka yakin bahwa mereka punya masa depan yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang. Ini yang selalu diperkatakan dan kita dengarkan. Tetapi bersamaan dengan pengakuan iman mereka tentang Allah yang luar biasa, yang menjadi tanda tanya saya adalah ketika mereka bekerja dengan biasa-biasa saja. Bahkan mereka bekerja di bawah rata-rata orang lain bekerja. Mereka belajar, tapi belajar ala kadarnya. Sementara mereka percaya bahwa Tuhan yang luar biasa itu akan mengerjakan perkara yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal yang luar biasa itu kita akan peroleh dengan cara-cara yang biasa? Kalau kita percaya bahwa Allah kita luar biasa, maka kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan kita. Maka salah satu visi gereja kita adalah menjadi pribadi yang excellent. Menjadi pribadi di atas rata-rata karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Maka itu kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa dalam segala hal lingkup kehidupan kita. Bekerja secara luar biasa, belajar secara luar biasa, bahkan melayani secara luar biasa. Itulah orang beriman. Kalau kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ishak, di dalam Kejadian 26 ayat 12 dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara, cerita ini bercerita tentang bagaimana musim kering, kelaparan menimpa tempat di mana Ishak berada. Dan kemudian dia lari masuk ke Mesir karena dia melihat di Mesir masih ada dalam berkat Tuhan. Dan kemudian peristiwa ini dituliskan. Sekalipun Ishak tahu bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan, tapi Ishak itu tidak duduk-duduk berdiam diri menanti berkat itu jatuh dari langit. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas di dalam musim kering itu, di dalam masa kelaparan itu, Ishak menabur. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh karena dia tahu Allah memberkati dia. Nah saudara, ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita percaya bahwa Allah memberkati hidup kita, harusnya kita harus hidup di atas rata-rata. Bukan hanya berpangku tangan, percaya tanpa adanya sebuah tindakan dari iman kita. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu bahwa iman tanpa perbuatan itu sama dengan iman yang mati. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah hari ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19, saya menarik perhatian saudara untuk memperhatikan kalimat-kalimat dalam ayat ini. Yakobus 2 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan berkata sebagai berikut. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, percaya kepada satu Allah saja itu baik. Tetapi Yakobus ingin mengatakan kepada kita bahwa dengan percaya lewat pemikiran, percaya dengan pengakuan, percaya dengan perkataan, itu saja tidak cukup. Ya, karena setan-setan juga melakukan hal yang sama. Seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, hanya ada satu Tuhan, harusnya yang kita percayai itu berdampak, mempengaruhi kehidupan kita. Sangat ironis, banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya tidak mengalami dampak daripada apa yang dia percayai. Hidupnya tidak mengalami pemulihan dan pengaruh daripada apa yang dia percayai. Nah, Yakobus mengatakan iman seperti ini disamakan iman seperti setan. Ya. Mereka percaya, tapi mereka tidak merealisasikan iman mereka dalam kehidupannya. Sehingga apa dikatakan? Mereka gemetar. Karena mereka tahu bahwa iman seperti ini akan masuk dalam penghukuman. Untuk itu kita belajar. Supaya kemudian jangan sampai kita mempunyai kategori iman seperti iman daripada setan. Nah sebenarnya saudara, kalau kita belajar tentang percaya, percaya itu adalah hidup yang diserahkan kepada Tuhan.
Hidup yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, sekalipun itu bertentangan dengan realita, bertentangan dengan fakta yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Percaya sesungguhnya adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Iman adalah percaya pada apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu berbeda dengan fakta dan realita yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari saya mengajak saudara belajar dari seorang yang bernama Abraham, yang sangat kita kenal sebagai bapa orang yang percaya. Saudara perhatikan, ketika Abraham berusia 50 tahun, Sarah berusia 40 tahun. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah Sarah bisa hamil ketika dia berusia 40 tahun? Tentu jawabannya bisa. Dan Abraham percaya hal tersebut. Tetapi hasil akhirnya kita tahu, pada saat Sarah berumur 40 tahun, dia tidak hamil. 10 tahun kemudian ketika Abraham umur 60 tahun dan Sarah umur 50 tahun, pertanyaan yang sama, apakah Sarah bisa hamil? Tipis kemungkinannya. Tetapi masih bisa. Dan Abraham percaya bahwa Sarah bisa hamil. Dan faktanya Sarah tidak hamil pada usia ke-50 tahun. 10 tahun kemudian ketika Abraham umur 70 tahun dan Sarah umur 60 tahun, pertanyaannya, apakah Sarah bisa hamil? Jawabannya tidak. Tapi Abraham percaya bahwa dia tetap akan punya keturunan dari Sarah. Dan saudara tahu, kebenaran yang Alkitab catat, Sarah tidak hamil. Bahkan ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, pertanyaannya, apakah Sarah bisa hamil? Tidak ada harapan sama sekali. Tetapi Abraham percaya. Dan Alkitab mencatat, Sarah hamil di usia yang ke-90 tahun. Inilah iman. Sekalipun tidak ada alasan, tidak ada harapan untuk kita percaya, tetapi kita tetap percaya. Ini yang coba dinyatakan oleh Abraham melalui peristiwa pengalaman kehidupannya dalam menantikan janji Tuhan. Sekalipun fakta dan realita tidak mendukung sama sekali, tetapi kita tetap berpegang kepada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Namun yang perlu kita mengerti adalah bahwa Tuhan memberikan iman kepada kita bukan untuk mencapai semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan, aku ingin tinggal di sebuah perumahan damai, sejahtera, bahagia tipe 80. Saya mau katakan, itu keinginan saudara. Karena iman tidak didirikan atas keinginan kita, tapi iman itu didirikan di atas firman daripada Tuhan. Kalau engkau beriman untuk semua keinginanmu, kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi dan meminta segala sesuatu keinginan mereka di sana. Dan kita tidak seperti itu, saudara. Kita punya dasar kebenaran firman Tuhan, dan oleh karenanya kemudian kita mendirikan iman itu di atasnya untuk kita percaya bahwa janji Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak punya dasar firman, itu hanyalah ambisi dan keinginan kita semata-mata, dan Tuhan tidak bekerja di sisi tersebut. Nah, kalau kita mau belajar bahwa orang yang beriman memiliki iman yang sejati, itu ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu dapat saudara buka dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, dikatakan sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama yang saya ingin mengajak saudara memperhatikan adalah iman percaya bahwa Tuhan ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah saudara, karena Allah ada, maka sikap yang harus muncul dalam kehidupan kita adalah respek. Kita harus menghormati Tuhan.
Kalau Tuhan ada, maka kita harus memberikan penghormatan dengan cara kita harus hidup dengan hati-hati. Tidak menggunakan hidup kita secara sembarangan. Karena kesadaran akan Tuhan itu membawa kita untuk hidup seperti yang Dia mau. Saudara, saya sering beberapa kali diundang ya di beberapa tempat untuk melayani Tuhan. Dan ada satu hal yang saya perhatikan, ya, setiap saya datang ke satu gereja, ke satu kota, biasanya orang yang mengundang itu akan bertanya, "Pastor suka makannya apa? Pastor biasa sarapannya apa? Tinggal di tempat seperti apa?" Ya. Saya tahu semua ini mereka lakukan sebagai wujud respek mereka karena kehadiran saya ada bersama dengan mereka. Pertanyaannya, kalau saudara percaya Tuhan itu ada, harusnya kita punya respek terhadap Tuhan, bahwa Dia ada di mana-mana, sehingga kita hidup bukan mengejar apa yang saya mau, tapi mengejar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ini yang dapat kita lihat dari kehidupan Musa. Di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sana, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau saudara beriman, maka saudara akan mengejar apa yang menjadi mau daripada Tuhan. Karena begitulah cara kita merespek, menghormati kehadiran Tuhan yang kita percayai dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berhidup secara berhati-hati. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka hal yang berikutnya yang menjadi ciri dalam kehidupan kita adalah kita akan mengalami ketenangan. Mengalami kedamaian. Di tengah-tengah situasi apapun kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kadangkala di poin ini saja saudara kita gagal. Ketika banyak hal buruk menimpa kehidupan kita, kita kadangkala bertanya, di mana Tuhan? Padahal Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita mulai ragu akan kehadirannya. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada, apapun yang dia alami dalam hidupnya, dia akan datang kepada Tuhan. Dia tidak akan cari pertolongan kemana-mana karena dia percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Seringkali saudara kita seperti murid-murid Tuhan. Ketika badai datang dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri dengan segala macam cara yang bisa kita lakukan. Kita bertanya kepada orang kiri kanan kita dan kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu saat badai datang di Danau Galilea. Nah, hari-hari ini ketika masalah itu datang, kalau engkau percaya dan engkau tahu Tuhan ada, maka langkah awal yang mesti kita lakukan adalah datang pada Tuhan. Inilah sikap yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya saudara, banyak orang hanya mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, bukan hidupnya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika punya masalah dia datang kepada Tuhan, menyerahkan masalahnya. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka itu kemudian yang terjadi adalah ketakutan, kegelisahan akan masa depan dalam hidup kita. Karena kita berusaha mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri, bukan belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara buka dalam Lukas 17, ada dikisahkan tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan mereka. Dan memang 10 orang ini menyerahkan masalah mereka kepada Yesus. Tetapi sayang, cuma satu orang yang kemudian datang pada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Nah, kita belajar, kalau saudara ingin mengalami ketenangan, jangan hanya serahkan masalahmu kepada Tuhan, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab bertindak atas kehidupanmu. Ini kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Hal yang kedua yang ingin saya ajarkan kepada saudara adalah iman itu percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak diam. Dia pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Maka itu firman Tuhan mengatakan dalam ayat kita tadi, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau saudara memperhatikan kalimat sungguh-sungguh. Nah, kalimat sungguh-sungguh ini saudara, ini menunjuk kepada satu kata ibadah. Nah, ibadah sendiri dalam bahasa Ibrani itu memakai kata avodah, ya. Dan dalam bahasa Grekanya dipakai satu kata, ya, yang juga memiliki arti yang sama, latreia, yang mempunyai arti bekerja, melayani, atau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh majikan kepada dirinya. Jadi sungguh-sungguh ini berbicara tentang ibadah, dan ibadah itu sendiri berbicara tentang bagaimana seorang pelayan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh tuannya untuk dilakukan. Itulah ibadah. Berarti yang kita pelajari di sini saudara, bahwa ketika kita mengaku kita beriman kepada Tuhan, kita percaya, kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita beribadah kepada Dia, maka satu hal yang kita harus lakukan, ini mengandung arti adalah kita mengerjakan segala sesuatu yang Dia ingin untuk kita kerjakan. Di sini kita harus belajar bahwa iman itu selalu berfokus kepada perintah Tuhan, bukan kepada janji Tuhan. Banyak orang Kristen ketika beriman, dia salah merefleksikan imannya. Dia salah memfokuskan imannya. Berapa banyak orang Kristen, dia hanya beriman berfokus kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Bukan fokus kepada perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saudara tahu, ketika kita fokus kepada perintah Tuhan, melakukan apa yang Dia mau, kita beribadah kepada Dia, kita percaya, kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Tuhan memberi upah kepada kita dalam bentuk kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 6 ayat 33. Nah, seringkali kalau kita membaca ayat ini, kita hanya fokus kepada janji Tuhan, ya. Di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hanya selalu fokus kepada bahwa semuanya Tuhan akan berikan, semuanya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa, kita mungkin beriman kepada janji Tuhan. Tetapi kalau kita belajar kembali dalam kitab Ibrani ini, kita diarahkan bukan hanya percaya kepada janjinya, kita harus percaya kepada perintahnya. Maka itu orang tidak akan menerima berkat, menerima janji Tuhan kalau dia tidak menerima melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Maka itu mari hari-hari ini iman kita tidak fokuskan kepada apa yang Tuhan janjikan, tapi kita fokuskan kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mendapat upah, yaitu janji Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Kristen Marta dan Kristen Maria. Nah, kadangkala orang Kristen saudara berkata bahwa tipe Maria ini lebih baik daripada tipe Marta, ya. Tapi sesungguhnya ketika Yesus mengangkat cerita ini, Dia ingin memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya Kristen yang benar itu adalah menggabungkan kedua hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sikap Maria yang ada di kaki Yesus, ya. Orang yang intim dengan Tuhan, tapi juga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu sama saja tidak percaya. Begitu pula orang yang rajin melakukan sesuatu, tapi kemudian tidak pernah tahu apa yang menjadi mau majikannya, ini juga bukan dikatakan orang yang percaya. Jadi siapa orang yang percaya itu? Orang yang percaya adalah dia tahu apa yang menjadi mau daripada tuannya, dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya dalam kehidupannya. Maka itu kedua hal ini harus digabungkan. Bukan hanya kita menjadi orang yang intim dengan Tuhan dan tidak berbuat apa-apa, atau kita berbuat banyak hal tapi tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi Kristen Marta dan Kristen Maria tidak dapat dipisahkan. Sebab saudara, keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.
Saudara perlu tahu, sesuatu yang kita percayai itu akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Saya beri contoh, saudara. Selama ini kita mendengar bahwa kalau kita minum obat, itu jangan minum menggunakan air susu atau susu, teh atau kopi. Kenapa? Kata orang, saya juga belum menyelidikinya, kata orang kuasa obat itu tidak akan berfungsi dalam tubuh kita. Ya, saya belum pelajari, tapi rata-rata memang saya tidak tahu kalau saudara, sampai hari ini saya kalau minum obat itu selalu dengan air putih. Tidak pernah dengan teh, dengan kopi, dengan susu. Karena itu yang saya tahu. Ketika itu saya tahu, saya percayai, itu akan nyata dalam tindakan saya sehari-hari. Begitu pula dengan firman Tuhan. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, harusnya itu nyata dalam tindakan kita. Nyata dalam gaya hidup kita. Sangat aneh bila orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, tapi kehidupannya tidak terdampak apa-apa dari apa yang dia percayai. Saya mengajak saudara membuka dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan berikut. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan bahwa Dia menyiapkan masa depan yang cerah dalam hidupmu, kalau engkau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong engkau, maka engkau akan melakukan segala sesuatu secara maksimal dalam kehidupanmu, dan engkau tahu Tuhan yang akan memberi upah dalam hidupmu. Ada bagian yang mesti kita kerjakan secara bersungguh-sungguh, dan kemudian mujizat Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Saudara melihat Petrus. Ketika Tuhan berfirman kepada Petrus, datanglah kemari, Petrus taat. Dia tidak hanya katakan, aku percaya Tuhan, dan dia tetap dalam perahu. Tapi kemudian dia melangkah keluar dari perahu, dia mentaati perintah Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia mentaati perintah Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan memberi upah, mujizat terjadi dalam kehidupannya, di mana Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, perlu kerjasama antara percaya dan tindakan yang akan melahirkan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya kembali mengingatkan saudara tentang janda seorang nabi di zaman Elia. Ketika suaminya meninggal, dia meninggalkan utang kepada keluarganya. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia datang kepada abdi Allah ini memohon pertolongan. Dan abdi Allah ini berkata, apa yang ada padamu? Ada sedikit minyak di rumahku. Kemudian abdi Allah ini berkata, pulang, kumpulkan bejana-bejana yang banyak, kemudian tuang minyak itu sampai penuh, sampai tidak ada lagi bejana, kemudian jualah dan uangnya engkau pakai untuk membayar utangmu. Perhatikan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, tapi dia tidak tinggal diam dan berharap ada orang yang kemudian membayar utangnya. Kepercayaannya dia wujudkan dengan sebuah tindakan kerja bersungguh-sungguh. Dia mengumpulkan bejana dari tetangga-tetangganya. Sebanyak-banyak bejana yang dia kumpulkan, bahkan tidak ada lagi bejana di tetangga-tetangganya, karena semua telah dia ambil, dia pinjam. Dan mujizat pun terjadi dalam kehidupan janda ini. Nah saudaraku, dari sini kita belajar, kalau engkau percaya kepada Tuhan, wujudkan imanmu itu dengan tindakan-tindakan nyata dalam hidupmu. Kalau engkau percaya Dia Allah yang luar biasa, bekerjalah secara luar biasa. Lakukan yang bisa engkau lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, kalau saudara melihat sebuah kapal di tengah badai yang besar, kalau kita mempelajari tentang bagaimana cara menghindari badai, maka ada satu aturan yang diajarkan. Ketika ada badai besar datang menimpa sebuah kapal, maka tempat yang paling aman bagi kapal itu adalah ketika dia melihat ada satu pulau, dia kemudian mengarah ke pulau itu untuk bersembunyi di balik pulau tersebut. Sehingga gelombang itu tidak langsung menimpa ke kapal, tapi dia terlindung oleh pulau yang ada di depan kapal tersebut. Ini sebuah tindakan penyelamatan yang paling aman diajarkan kepada setiap kapten kapal.
Nah, hal yang sama pun diajarkan dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, pergumulan, problem, apapun itu, maka tempat yang paling aman, jangan engkau menghadapi badai itu seorang diri. Tapi kemudian coba cari tempat perlindungan yang paling aman, menara yang kuat. Maka itu kita bersyukur karena Allah itu ada dan tidak meninggalkan kita. Maka itu pastikan perahu kehidupanmu itu terlindung di balik kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga badai itu tidak langsung menimpa hidupmu. Tapi percayalah, ada Tuhan yang melindungi engkau. Nah, ini yang kemudian kita pelajari dari seorang yang bernama Maria. Ketika ada perintah Tuhan datang dalam hidupnya, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dia tahu itu awal masalah yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Karena dia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, belum masuk dalam pernikahan. Dia tahu akibatnya. Tetapi Maria tahu kepada siapa dia percaya. Maka itu dia datang kepada Tuhan dan dia berkata dengan satu kata dalam bahasa kita, amin. Artinya apa? Terjadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Sehingga apa saudara? Kita tahu Maria melakukan apa yang bisa dilakukan sebagai seorang ibu. Dan akhirnya karya keselamatan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang membuat engkau cemas, apa yang membuat engkau ragu, badai apa yang sementara menerpa kehidupanmu. Tapi kalau engkau percaya dia ada, mari berlindung kepada dia. Dan lakukan yang bisa engkau lakukan. Ketika engkau keluar dari perahumu dan engkau mau belajar taat kepada apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu, percayalah, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup. Mujizat Tuhan akan menjadi pengalaman hidupmu. Dan berkat Tuhan itu akan menghampiri engkau. Kalau hari-hari ini engkau mengalami krisis dalam hidupmu, percayalah kepada apa yang Tuhan firmankan. Berimanlah kepada apa yang dia katakan. Bukan kepada realita yang sementara engkau hadapi. Dan lakukan yang bisa engkau lakukan. Kerjakan. Kalau hari ini kau merasa, pastor, saya punya kekurangan uang, ekonomi saya semakin menurun. Kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Saya bersyukur banyak ibu-ibu yang kemudian membuat kue, membuat apa saja. Dan saya percaya itu cara kita melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan berlaku dalam hidup kita. Jangan tinggal diam dan berdoa tanpa berbuat apa-apa saudara. Setelah berdoa, saudara harus melakukan iman saudara. Bukan hanya percaya kemudian orang datang mengetuk pintu rumah saudara, membawakan makanan, susu kepada saudara. Karena Tuhan tidak melakukan itu. Dia melakukan melalui apa yang bisa engkau perbuat. Ketaatanmu kepadanya akan melahirkan mujizat dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini, apapun yang engkau alami, kalau engkau mengalami saat-saat krisis dalam kehidupanmu, saya mengajak untuk engkau tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan bagian yang harus engkau lakukan. Dan percayalah, mujizat, blessing daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara di akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau Allah yang memberikan upah kepada kami yang beribadah kepadamu. Yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Sebagai wujud kami percaya, maka kami melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ada upah, janji berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Untuk itu pada pagi hari ini, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, ajar kami bukan menjadi orang yang tinggal diam, berpangku tangan, pasif. Tapi ajar kami untuk melakukan apa yang kami imani. Mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Sebab ketika kami melangkah dalam ketaatan, kami akan melihat Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan memberikan upah. Dan Tuhan akan memberikan berkat bagi setiap kami. Biarlah pengalaman iman,
menjadi bagian setiap umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bahkan di sepanjang umur hidup kami sungguh melihat bagaimana karya tangan kasih Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku, Ishak adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh dalam firman Tuhan, maka Ishak menabur pada saat musim yang kering dalam hidupnya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk engkau melihat mujizat Tuhan berlaku dalam hidupmu, mari kita menabur pada saat-saat krisis dalam kehidupan kita. Untuk itu persiapkan persembahan saudara, dan saya akan berdoa untuk setiap persembahan yang saudara berikan ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang umat-Mu berikan sebagai taburan mereka ke dalam rumah-Mu. Sebagai wujud iman mereka kepadamu untuk melihat tuaian demi tuaian akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat daripada Allah akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil, dan apapun yang disentuh oleh tangan mereka akan mendatangkan keberuntungan dalam kehidupan mereka. Dan setiap umat-Mu bersama dengan keluarganya tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hari-hari mereka. Berkati setiap korban persepuluhan, korban-korban persembahan, misi, dan apapun yang umat-Mu persembahkan menjadi sebuah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkat Allah menjadi bagian setiap umat-Mu. Kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan beri dalam hidup kami, di mana kami kembali dibawa untuk mengingat akan prinsip-prinsip kebenaran di dalam iman kami kepadamu. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming kami pada pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi dimanapun mereka, Engkau Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Jadikan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu dalam segala aktivitas kehidupanmu. Selalu ada makanan dan minuman di rumahmu, dan segala penyakit dilalukan dari kehidupanmu. Engkau akan mengalami kelimpahan janji-janji Tuhan dalam ketaatan kepada firman-Nya, dan kebahagiaan sukacita ilahi akan selalu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekaliannya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, amin, 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 amin. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Terpujilah, terpujilah
penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, dialah yang berkuasa. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga Anda. Tetap jaga kesehatan Anda, dan God bless you all. Hey. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya.